Action. Selamat siang Panahar, apa kabar? Selamat siang Pak Simon, gimana Bapak? Kabar baik. Oke, alhamdulillah. Panahar saya dengar-dengar katanya Panahar mau coaching ya? Iya Pak, bener, saya mau ada kegiatan coaching nih. Baik. Menurut Bapak apa itu coaching? Iya Pak, coaching itu percakapan dua orang untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan Pak. Tetapi tidak ada yang lebih pintar atau, tapi ini sama, tidak ada bawahan atasan. Hubungannya kemitraan untuk mencari solusi tanpa adanya jarak. Ya, jadi lebih akrab gitu ya Pak ya? Iya. Baik. Untuk nantinya Panahar melakukan coaching, kompetensi apa yang Panahar mau kembangkan? Ya, kompetensi coaching itu ada 3 ya Pak. Yang pertama presence ya. Yang salah satunya adalah percakapan dengan antara coach dan coaching. Yang kedua, menjadi pendengar aktif. Sebagai coach, dia akan menjadi pendengar yang aktif. Lalu yang ketiga, kompetensi mengajukan pertanyaan itu memilih yang berbobot agar bisa mendapatkan informasi atau mendapatkan jawaban atau menggali permasalahan agar permasalahan dan sekaligus solusinya Pak. Jadi seperti itu. Oke, baik ya. Jadi tadi yang Panahar sampaikan adalah ada 3 kompetensi ya yang mungkin Iya. dikembangkan. Yang pertama adalah presence, terus yang kedua apa? Mendengarkan aktif. Iya. Yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak. Iya. Oke. Kira-kira dalam coaching ini secara spesifik kompetensi apa yang ingin Panahar kembangkan? Untuk coaching kali ini saya akan mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif terlebih dahulu dari nanti lawan bicara saya dan coach saya yang akan saya coaching Pak. Oke. Baik, secara menurut Bapak apa saja yang menunjukkan ketercapaian kompetensi yang Bapak ambil? Yaitu mendengar aktif. Mendengar aktif ya? Iya. Yang pertama saya akan fokus pada lawan bicara saya Pak, yaitu coach yang akan saya coaching. Nanti saya akan fokus untuk ya melihat dia lah, fokus kepada dia aja. Fokus kita adalah coaching. Ya. Lalu berikutnya ya suasananya kita coba pilih tempat yang paling tenang ya kan. Tidak ada gangguan dari eksternal gitu. Agar ya khawatir distraksi ada gangguan-gangguan. Yang ketiga, saya tidak akan berasumsi, biarkan dia yang memberikan asumsi dan saya juga tidak akan adjustment ya, tidak akan memberikan adjustment atau menyalahkan atau apapun tidak ya. Permasalahan ini ya biarkan coach saya nanti yang dia bisa menyampaikan dan mungkin menggali apa yang dia bisa selesaikan gitu, solusinya. Oke, jadi menurut Panahar indikatornya yaitu apa? Mendengarkan aktif ya. Iya. Fokus pada lawan bicara, menciptakan suasana yang tenang Iya. dan tidak memberikan asumsi ya atau adjustment ya. Iya betul. Terus boleh saya nanti menyaksikan coaching yang Oh ya boleh Pak. secara Justru saya butuh kehadiran Bapak untuk nanti barangkali saya ada plus minus butuh arahan dari Bapak. Oke, baik. Panahar, saya ada waktu kok Iya. hari itu untuk menyaksikan coaching yang akan Bapak laksanakan ya. Ya, Semangat ya Panahar. Baik. Semoga coaching kali ini sukses. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Simon. Terima kasih Panahar. Oke. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu? Alhamdulillah. Karena aku mau sharing nih, boleh nggak? Apakah ada waktu? Ada nih. Kayaknya Ibu datang dengan sebegitu niat, berarti ada hal yang mau disampaikan. Saya persilahkan waktu saya punya banyak waktu nih. Iya, karena saya punya siswa sangat aktif gitu. Kemudian dengan keaktifannya banyak mengganggu kondisi kelas gitu. Jadi ketika anak sedang konsen, belajar, jahil gitu ya Pak ya, suka mengganggu ini. Baik. Kira-kira apa yang Ibu masalahkan atau resahkan sehingga Ibu menganggap itu sebagai masalah? Keresahannya apa nih? Iya ini Pak, salah satu siswa di kelas saya itu aktif gitu ya, dan membuat pembelajaran jadi tidak fokus dan selalu mengganggu temannya gitu, sehingga
kondusif. Apa sih yang sering dia lakukan itu di kelas tuh anak itu? Apa yang dia lakukan sehingga mengganggu proses pembelajaran tuh? Apa yang dilakukan tuh? Iya, sepertinya seperti contohnya ini ya Pak ya. Ketika saya sedang menjelaskan materi, di tengah kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung, siswa tersebut selalu mengalihkan pembelajaran dengan berjalan, berlari-lari, mengganggu temannya saat belajar. Oh gitu, baik. Kalau siswa tersebut, lantas situasi apa yang Ibu inginkan di kelas Ibu? Saya ingin siswa itu bisa fokus ya Pak ya, fokus terhadap pembelajaran dan pembelajaran berjalan menjadi kondusif. Jadi Ibu ingin menciptakan kelas pembelajaran yang fokus ya dan kondusif. Lalu kira-kira Ibu akan melakukan apa nih supaya kelas pembelajaran jadi fokus dan kondusif? Saya mencoba melakukan mindfulness ya Pak. Memberikan treatment bagaimana anak yang aktif memiliki daya fokus yang tinggi gitu. Sehingga pembelajaran bisa dia cerna, bisa dia pahami. Anak yang aktif atau sampai hiperaktif itu biasanya adalah kekurangan kemampuan untuk bisa fokus pada satu titik, sehingga itu bisa di treatment dengan sedemikian rupa dengan pembelajaran yang menarik, gitu sih, atau permainan atau sesuatu yang bentuknya adalah tidak hanya materi tetapi bisa jadi produk hasil membuat sesuatu begitu, sehingga membuat anak ini menjadi tertarik dengan pembelajaran dan tidak mengganggu temannya. Awal mulanya sih memang dengan mindfulness. Gitu ya. Apalagi ini, ada nggak langkah-langkah lain yang mau ditambahkan agar murid tadi bisa lebih fokus, kelas menjadi lebih kondusif? Ada nggak langkah-langkah lain? Iya betul Pak, saya mencoba treatment dengan pembelajaran berdiferensiasi. Dengan berdiferensiasi, anak yang berbeda konten, berbeda proses dan juga berbeda produk misalnya, membuat ini menjadi pembelajaran yang menarik begitu, sehingga anak-anak yang tidak fokus dan jahil ini bisa sibuk dengan berbagai kegiatan. Masih ada lagi nggak Bu langkah-langkah lain barangkali? Masih ada lagi? Kegiatan, saya punya keidean nih Pak untuk membuat outing class. Gitu. Mungkin dengan outing class permainan, membuat beragam permainan games begitu, dan mereka banyak mengekspor pembelajaran sehingga membuat mereka tidak lagi fokus pada dirinya tapi mulai fokus kepada pembelajaran. Masih ada lagi Bu? Atau Cukup sih Pak. cukup ya? Iya. Menurut saya sih itu udah sesuai sih Bu. Udah sesuai mengadakan mindfulness, pembelajaran berdiferensiasi, outing class, atau nanti lebih menambah permainan dalam setiap kegiatan pelajaran, karena barangkali bisa meningkatkan fokus itu. Semua yang Ibu tadi sudah gambarkan kepada saya, kira-kira kapan ini Ibu akan melakukannya? Saya akan melakukan segera mungkin ya Pak ya. Minggu ini saya akan sudah memulai melakukan langkah-langkah membuat pembelajaran berdiferensiasi, kemudian outing class itu akan saya lakukan pada semester ini begitu, dan saya akan bicarakan kepada teman sejawat. Ini termasuk saya minta gambaran juga nih kepada Pak Nahar sebagai kepala sekolah begitu, untuk kita sharing dalam coaching, sehingga saya sangat senang untuk obrolan kali ini ke depannya. Ibu gimana? Ibu memastikan ini bisa jalan, ini gimana? Kira-kira Ibu bisa memastikan ini bisa berjalan gimana? Saya akan membuat agenda kegiatan ya Pak.
yang saya tuangkan pada jurnal pembelajaran, pemahaman untuk bisa direncanakan. Jadi saya lakukan langkahnya, step-stepnya, perencanaannya, waktu, kegiatan, dan sekaligus biaya ke depan, sehingga ini bukan hanya sekedar ide, tapi ini juga sudah mulai masuk ke perencanaan. Itu nanti ibu sudah susun ya sedemikian rupa, menurut saya ibu sudah luar biasa. Siapa yang ibu akan minta dukungan? Siapa? Iya, tentu saya mengharapkan dukungan dari bapaknya sebagai kepala sekolah, ya. Terus kemudian saya juga pada teman sejawat, begitu, dan juga pada orang tua murid yang tentu ini akan berkomunikasi dan berkolaborasi begitu. Teman sejawat dan orang tua untuk dikomunikasikan bahwa kegiatan pembelajaran diferensiasi dan juga outing itu butuh kerjasama. Oh, baik. Oke, semua yang ibu utarakan untuk menciptakan kelas kondusif dan fokus ya. Baik, kayaknya Bu Afri sudah mengutarakan semua yang ibu akan lakukan untuk membuat kelas yang kondusif dan fokus. Dari kegiatan coaching ini, apa yang ibu ingin sampaikan? Saya sangat berterima kasih ya Pak ya. Saya datang ke sini kan selain saya sharing dari kebingungan saya begitu, dan juga minta support gitu dari Bapak sebagai kepala sekolah, sehingga akhirnya permasalahan yang saya bingungkan ini menemukan jalan keluar dan pembelajaran aktif, bisa fokus, anak-anak yang cuma tadi itu bisa terselesaikan. Apa yang menjadi pandangan baru dari kegiatan coaching kita ini? Pandangan baru apa yang ibu dapat dari kegiatan coaching ini? Iya Pak, saya ternyata dengan coaching ini bisa menyelesaikan masalah ya Pak, bisa berkomunikasi dengan Bapak dan juga bisa berdiskusi, itu bisa menghasilkan solusi yang awalnya saya pendam sendiri gitu, saya pikirkan, tapi ternyata dengan komunikasi ini jauh lebih efektif menemukan solusi. Oh baik, bagus nih Bu Afri ini. Jadi ini semua memang harus ada tujuan akhir yang lebih baik lagi. Semoga Bu Afri bisa menerapkan di kelas dengan sukses ya. Baik, Bu Afri, saya rasa cukup ya kegiatan coaching ini. Semangat Bu Afri. Baik Bapak, terima kasih atas supportnya. Kegiatannya. Baik Bapak, terima kasih. Selamat siang Pak Nahar. Siang Bapak. Apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Oke Pak Nahar, bagaimana tadi Bapak coaching klinik dengan Ibu Afri? Alhamdulillah Pak, menyenangkan. Ini pengalaman saya dalam kegiatan coaching, dan ini memberikan saya pengalaman belajar bagaimana menjadi seorang coach dan pengembangan kompetensi coaching saya. Saya jadi tambah wawasan sih Pak, referensi solusi saya jadi banyak, dan ketika menemui masalah seperti Bu Afri itu, ternyata saya juga bisa menambah gambaran ternyata cara menyelesaikan dari Bu Afri ini cukup baik. Baik, terima kasih Pak Nahar. Jadi baik, sekarang jika melanjutkan rubrik penilaian yang Bapak, ya Bapak, menurut Bapak bagaimana Bapak bisa menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Untuk kali ini Pak, mungkin karena saya masih butuh untuk belajar. Performa saya sih ada di level 8 ya Pak ya. Saya sudah ada di 1 sampai 10, saya ada di 8 sih Pak. Kemampuan saya ada di situ sih Pak. Wah, luar biasa ya Pak. Ya lumayan Pak. Kira-kira apa yang membuat Bapak menilai demikian? Ya seperti pertama saya katakan tadi Pak, bahwa saya itu coaching ini memang sudah banyak membaca literasi dan belajar dari teman-teman. Terus ternyata saya bisa
membuat pertanyaan kepada coach saya itu pertanyaan berbobot sehingga si coach saya ini Bu Afri dia bisa mendapatkan solusi dari dirinya sendiri. Dan saya sih seperti tadi saya mengalir saja, bisa ngobrol bagaimana menuntun dia menjadi mencari solusi dari permasalahan dia sendiri gitu. Oke, baik Bapak, mantap ya tadi proses coachingnya. Nah, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Iya Pak, boleh. Iya Pak, silakan. Saya mengamati tadi pada saat coaching, Bapak sudah melakukan kehadiran penuh ya, dan sudah mengemukakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya. Dan itu sudah sesuai dari bahkan lebih tinggi dari standar yang kita rujuk ya. Bagaimana pendapat Bapak mendengar ini? Ya, tentunya sangat senang ya, ini pengalaman saya. Saya senang juga. Baik Pak Nahar. Ya, namun demikian saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan ya. Misalnya tadi saya bertanya tadi saat bertanya, saya mengamati Bapak terkadang masih terlihat kurang fokus ya, yang sebetulnya kalau merujuk ke standar seharusnya Bapak dapat hadir secara penuh. Bagaimana pendapat Bapak? Barangkali ya, karena tadi saya anggap saya mengalir saja, bisa saja saya terjadi seperti itu. Dan terima kasih atas pandangan ini. Menurut saya mungkin bisa jadi ya, dan kedepannya saya akan lebih baik lagi. Lebih fokus lagi ya Pak ya. Oke. Kemudian rencana Bapak selanjutnya apa nih Pak? Rencana saya sih, saya ini karena ini kompetensi yang bagus untuk saya akan mengembangkan, saya akan mencari literasi lainnya dan saya berlatih untuk menjadi coach yang baik. Oke, baik. Pak, bagus sekali ya itu Pak Nahar. Kira-kira Bapak sudah terbayang untuk berlatih dalam meningkatkan kompetisi coaching ini dengan siapa? Kebetulan di saya ini ada banyak juru penggerak, ada PP, mungkin saya akan belajar dari senior Pak. Mungkin saya akan cari dengan mereka dan mungkin cari literasi dari tontonan di kementerian atau KMM. KMM sekarang juga di YouTube banyak ya. Iya. Bisa. Baik, luar biasa Pak Nahar ya baiknya. Sebelum kita akhiri pertemuan ini, Pak, dapatkah Bapak mengungkapkan apa yang didapat dalam proses supervisi coaching? Saya dari kegiatan ini saya bisa mendapatkan gambaran bahwa saya bisa mempraktekkan kegiatan coaching dan saya dapat gambaran dari Pak Simon nih tentang kegiatan ini, pandangan, sehingga saya harus memang juga berlatih, tapi saya sangat senang karena hari ini saya sudah bisa melakukan kegiatan coaching. Oke, baik. Sama-sama Pak Nahar. Saya juga berterima kasih Pak karena ikut sertakan dalam kegiatan supervisi ini. Membuat kita menjadi semakin berbahagia, membuat kita menjadi sama-sama berlatih dan belajar lagi. Semangat selalu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih.